Selamat datang di video ini. Pembangunan saluran air terpanjang di dunia sedang berlangsung. Sebuah negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, Cina menghadapi distribusi sumber daya air yang tidak merata. Bagian selatan negara ini diberkati dengan air yang berlimpah, sementara wilayah utara, yang merupakan rumah bagi kota-kota besar seperti Beijing dan Tianjin, mengalami kelangkaan air yang parah. Disinilah proyek transfer air Selatan Utara hadir sebagai sebuah mega proyek yang bertujuan untuk mengalihkan air dari kawasan selatan yang kaya akan air ke utara yang kekurangan. Saat kami katakan, mega proyek, kami maksudkan ini adalah proyek pengalihan air terbesar di dunia, yang membentang ribuan kilometer dan melibatkan beberapa teknik paling rumit yang pernah dilakukan. Prestasi ini seperti mengambil seluruh pasokan air suatu negara dan mengalihkannya melalui jaringan besar kanal, terowongan, dan saluran air. Namun, mengapa proyek ini begitu penting? Krisis air di Tiongkok Utara bukanlah lelucon. Kawasan ini adalah rumah bagi hampir setengah populasi negara tersebut dan memberikan kontribusi signifikan terhadap output perekonomiannya. Namun, wilayah tersebut hanya memiliki akses terhadap sekitar 20% dari sumber daya air negara ini, yang telah menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap air tanah, penurunan permukaan tanah, dan masalah ekologi lainnya. Ini adalah bom waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi luas bagi seluruh negara. Proyek transfer air Selatan Utara adalah jawaban Tiongkok terhadap krisis ini. Ini merupakan rencana berani yang telah direncanakan sejak tahun 1950-an, namun pembangunannya baru dimulai dengan sungguh-sungguh pada pergantian abad. Proyek ini terdiri dari 3 rute utama, rute timur, rute tengah, dan rute barat, masing-masing dengan tantangan dan fitur uniknya sendiri. Mari kita mulai dengan rute timur. Kanal sepanjang 1467 km ini akan mengalihkan air dari hilir sungai Yangtze ke Provinsi Jiangsu, Shandong, dan Tianjin. Ini adalah upaya besar-besaran yang melibatkan navigasi melalui daerah padat penduduk dan memastikan kualitas air di sepanjang jalur tersebut. Tahap pertama dari proyek ini, yang mulai beroperasi pada tahun 2013, telah menyediakan pasokan air yang lebih dapat diandalkan bagi jutaan orang di wilayah utara. Tahap kedua, yang saat ini sedang dibangun, akan memperluas kapasitas rute tersebut lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah rute tengah, perjalanan sepanjang 1432 km yang akan membawa air dari waduk dan Jiangkou di Sungai Han ke Beijing, Tianjin, dan kota-kota utara lainnya. Rute ini adalah rekayasa sejati yang membutuhkan pembangunan banyak terowongan, saluran air, dan stasiun pompa untuk mengatasi medan yang terjal dan perbedaan ketinggian. Waduk dan Jiangkou, jantung dari rute tengah, bahkan diperluas untuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya hingga 29 miliar meter kubik air. Yang paling mengejutkan adalah rute barat, yang masih dalam tahap perencanaan. Rute ini bertujuan untuk mengalihkan air dari hulu sungai Yangtze ke Sungai Kuning, menyeberangi dataran tinggi Tibet. Jika Anda mengira rute lain menantang, rute barat berada pada level yang berbeda. Kita berbicara tentang atap dunia, wilayah dengan ketinggian rata-rata lebih dari 4.000 meter, iklim yang keras, dan ekosistem yang rapuh. Ini adalah proyek yang mendorong batas-batas dari apa yang mungkin dilakukan di bidang teknik. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Jadi, apa pendapat para ilmuwan Amerika tentang semua ini? Mereka terkejut, secara sederhana, dengan skala dan kompleksitas proyek transfer air Selatan Utara. Maksud kami, jalur timur saja lebih panjang dari seluruh sungai Colorado di Amerika Serikat. Solusi teknik inovatif yang digunakan dalam proyek ini, seperti penggunaan pompa berefisiensi tinggi,
sistem kontrol otomatis, dan fasilitas pengolahan air yang canggih, benar-benar mengesankan. Tetapi ini bukan hanya tentang rekayasa, proyek ini juga menawarkan pelajaran berharga bagi Amerika Serikat dan negara-negara lain yang menghadapi tantangan kelangkaan air. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang, kerjasama antar wilayah, dan penerapan teknologi mutakhir dalam mengatasi masalah keamanan air. Tentu saja, proyek sebesar ini tidak akan terwujud tanpa adanya kekhawatiran. Pengalihan air dari selatan dapat berdampak pada ekosistem yang rentan di sepanjang rute, dan terdapat kekhawatiran akan potensi pencemaran air dan penyebaran spesies invasif. Proyek ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, dengan ratusan ribu orang yang direlokasi untuk membuka jalan bagi pembangunan. Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, pemerintah Tiongkok tetap berkomitmen terhadap proyek transfer air Selatan Utara. Ini adalah proyek yang mewakili harapan akan keamanan air di masa depan, tidak hanya bagi Tiongkok tetapi juga bagi dunia. Karena kelangkaan air global menjadi isu yang semakin mendesak, kebutuhan akan solusi pengelolaan air yang berkelanjutan seperti ini akan semakin meningkat. Dan disitulah kita sampai pada pertanyaan besar, apa yang dapat kita pelajari dari proyek transfer air Selatan Utara? Ini semua tentang kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Dengan bekerja sama, ilmuwan, insinyur, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara dapat mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi krisis air global. Proyek ini memberikan peluang bagi kerja sama internasional, penelitian, pengembangan, dan berbagi tentang praktik terbaik. Berbicara tentang berbagi, mari luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi rekayasa luar biasa di balik proyek ini. Proyek transfer air Selatan Utara adalah bukti kecerdikan dan tekad manusia dalam menghadapi tantangan yang berat. Ini adalah pengingat bahwa ketika kita menyatukan pikiran, tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Namun, proyek ini juga menyoroti keseimbangan yang harus kita capai antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Seiring kita berlomba membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin ketahanan air bagi generasi mendatang, sangat penting bagi kita untuk melakukannya dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Proyek transfer air Selatan Utara mengingatkan kita akan perlunya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita terhadap planet ini dan ekosistemnya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pendapat Anda tentang proyek transfer air Selatan Utara? Apakah ini sebuah model untuk diikuti oleh negara-negara lain, atau adakah cara yang lebih baik untuk mengatasi kelangkaan air? Beritahu saya di kolom komentar di bawah, dan selagi Anda melakukannya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk konten luar biasa lainnya seperti ini. Proyek transfer air Selatan Utara lebih dari sekedar rekayasa luar biasa. Ini adalah simbol harapan untuk masa depan yang aman akan air. Proyek ini mewakili kekuatan kecerdikan manusia dan pentingnya bekerja sama untuk memecahkan tantangan-tantangan paling mendesak di dunia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.